Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khalifah. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, jurusan Manajemen semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan produk pada PT Prodema Sukses Mandiri. Pertama-tama, saya akan membahas bab 1, pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang masalah. Setiap perusahaan, baik di bidang produk atau jasa, mempunyai tujuan untuk tetap hidup dan berkembang. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan usaha mempertahankan dan meningkatkan keuntungan atau laba usaha. Usaha tersebut tidak lepas dari peranan bagian pemasaran perusahaan dalam melakukan strategi yang bagus untuk dapat menggunakan peluang yang ada dalam pemasaran. Strategi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi merupakan suatu cara mencapai tujuan suatu perusahaan. Menurut swasta, strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuan. Pemasaran menurut Kotler dan Armstrong adalah sebuah proses sosial manajerial di mana individu-individu atau kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain. Strategi pemasaran mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha. Hal ini dapat dilakukan jika perusahaan ingin mempertahankan dan meningkatkan penjualan produk atau jasa yang mereka produksi. Dalam strategi pemasaran, terdapat istilah bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran merupakan cara di mana perusahaan dapat mempengaruhi konsumennya yang memerlukan pengawasan dan perencanaan yang matang. Dalam penulisan karya tulis ini, agar mencapai fokus dan tujuan yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas seputar strategi pemasaran tersebut hanya menekankan pada bagaimana memaksimalkan strategi pemasaran yang diterapkan perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan produk. Maka dapat disajikan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apakah strategi pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan volume penjualan produk pada PT Prodema Sukses Mandiri? 2. Bagaimana mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman strategi pemasaran perusahaan menggunakan analisis SWOT. 3. Bagaimana pemasaran yang telah dilakukan PT Prodema Sukses Mandiri. Kemudian, tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan produk pada PT Prodema Sukses Mandiri. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman strategi pemasaran pada PT Prodema Sukses Mandiri dengan melakukan analisis SWOT. Yang ketiga, untuk mengetahui pemasaran yang dilakukan PT Prodema Sukses Mandiri. Kemudian saya akan membahas bab 2, tinjauan teoritis. Yang pertama, pengertian pemasaran. Pemasaran berasal dari kata pasar atau dapat diartikan pula dalam konteks tradisional, yaitu tempat jual beli. Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi, menurut Sunarto. Yang kedua, pengertian strategi. Strategi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah suatu ilmu untuk menggunakan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Pengertian strategi pemasaran.
Strategi pemasaran merupakan proses perencanaan perusahaan dalam memasarkan dan memperkenalkan produk ataupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk mencapai suatu tujuan dengan segala risiko yang dihadapi. Strategi pemasaran memiliki 3 komponen, yakni segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah pasar memiliki banyak tipe pelanggan, produk, dan kebutuhan. Pemasaran harus bisa menentukan segmen mana yang dapat menawarkan peluang yang terbaik. Segmentasi dibagi menjadi 4, yaitu segmentasi berdasarkan geografik, segmentasi berdasarkan demografik, segmentasi berdasarkan psikografik, dan yang terakhir segmentasi tingkah laku. Kemudian targeting. Setelah melakukan segmentasi, perusahaan selanjutnya melakukan pemilihan segmen yang dituju atau disebut juga targeting, dan dengan menerapkan targeting ini berarti upaya menempatkan sumber daya perusahaan secara berdaya guna. Karena itu, targeting ini disebut fitting strategy atau ketepatan. Yang terakhir adalah positioning. Setelah penempatan dan penempatan, perusahaan harus memastikan keberadaannya diingatkan pelanggan dalam pasar sasaran. Karena itu, strategi ini disebut buying strategi atau strategi keberadaan. Bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan, yang berdiri dari himbauan variabel yang dapat dikendalikan dan digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya. Adapun variabel bauran pemasaran tersebut. Yang pertama, produk. Produk adalah suatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, harga. Harga adalah jumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Yang ketiga, promosi. Promosi merupakan kegiatan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka mengetahui dan mengenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka, dan kemudian mereka tertarik ingin mencoba lalu membeli produk tersebut. Yang keempat, tempat. Tempat adalah kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi sasarannya. Yang kelima, manusia atau people, yaitu orang yang ikut terlibat baik langsung maupun tidak langsung pada proses layanan itu sendiri. Yang keenam, sarana. Hal nyata yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Contoh situasi dan kondisi lingkungan, bangunan, biografi, demokrasi ruang, cahaya yang terpancar, suara dan aroma, cuaca, yang dijadikan sebagai objek stimuli. Yang ketujuh, proses. Proses adalah aliran aktivitas atau alur kerja suatu produk atau jasa. Dari penjelasan di atas mengenai bauran pemasaran, dapat diambil kesimpulan bahwa bauran pemasaran memiliki variabel yang saling berpengaruh satu sama lain dalam penjualan, karena variabel tersebut dapat mempengaruhi minat konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Kemudian saya akan membahas bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun satu proposi yang menjelaskan makna di balik realita. Penelitian berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Dalam metode penelitian kualitatif akan menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif dari ucapan atau tulisan dan perilaku objek itu sendiri. Kemudian, jenis data. Yang pertama, data primer.
Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama, dari individu seperti hasil wawancara dan atau hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini, data primer didapat langsung dari PT Prodimas Sukses Mandiri yang dapat berupa wawancara langsung dan permintaan data penjualan. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data selain data yang penulis dapatkan langsung melalui proses wawancara dan observasi ke PT Prodimas Sukses Mandiri. Data sekunder yang akan penulis gunakan berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian, teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik observasi. Yang kedua, teknik wawancara. Yang ketiga, teknik dokumenter. Yang terakhir adalah teknik kepustakaan. Kemudian, teknik analisis data. Pada penelitian ini digunakan salah satu analisis, yaitu metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threats. SWOT adalah suatu bentuk analisis di mana manajemen perusahaan atau dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun panjang. Analisis SWOT adalah penilaian terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan suatu kondisi dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Teknik analisis SWOT merupakan satu teknik untuk mengenali berbagai kondisi yang berbasis bagi perencanaan strategi. Sekian presentasi yang saya lakukan. Jika ada salah-salah kata dan penulisan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.